Yang kami kasihi Mama Erna dan anak-anak, keluarga besar Kaja Subani, dan sidang duka yang dikuatkan Tuhan. Salam. Jikalau seorang suami dan atau seorang ayah diibaratkan sebagai tulang punggung keluarga, maka ketika dia tiada, seolah-olah tubuh kehilangan penopang yang memberikan keseimbangan untuk bergerak, dan seolah-olah rumah kehilangan tiang penyangga. Maka benarlah kata orang bijak, hilang ibu, hilang kasih sayang, dan hilang ayah, hilang kehormatan. Jika tulang punggung itu tiada, kepada siapa tubuh akan bertopang seutuhnya? Dan jika suami atau ayah tiada, maka kepada siapa istri dan anak-anak berpaut dan berlindung? Saudara-saudari sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, kalau saudara membaca kitab Mazmur, berlindung kepada Allah digambarkan oleh Daud dalam Mazmur-Mazmurnya sebagai tempat berlindung paling aman di antara tempat-tempat berlindung lainnya yang ada di dunia. Oleh sebab itulah Daud menggambarkan Allah seumpama gunung batu, seumpama perisai, seumpama tembok perlindungan, dan seterusnya sebagai tempat dia berlari. Maka kepada siapa Mama Erna dan anak-anak harus berlari dan meminta perlindungan dalam duka dan pasca duka? Bukankah hanya kepada Allah, seperti ucapan berkat Musa bagi Israel yang bagian kecilnya kita baca siang ini? Sebab ketika menyebut Allah sebagai tempat perlindungan, itu mengisyaratkan bagi manusia bahwa selain Allah tidak ada tempat yang lebih aman, lebih tentram, dan lebih kuat. Lalu menyebut nama Allah sebagai Allah yang abadi dalam bacaan kita, itu juga mengisyaratkan bagi manusia bahwa Allah itu tidak berubah, dan karena itu juga Dia tidak pernah berubah dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang percaya yang berlari kepadanya dalam masa kesesatan. Dan jika firman Tuhan juga menulis, di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, maka tangan manusia siapa yang dapat menarikmu jatuh atau menolongmu, mendorongmu terhempas dari perlindungan Allah? Saudara-saudari yang terkasih, sungguh duka cita ini berat. Tetapi ingatlah bahwa ada lengan-lengan yang kekal di bawahmu, yang seolah-olah sigap untuk menopangmu saat duka ini menghempaskanmu ke titik terendah.
Mama Erna dan anak-anak, kami sungguh mengasihimu, dan karena itu kami percaya bahwa bagaimanapun singkat atau panjangnya nanti, kami percaya bahwa badai duka ini dia perlahan akan berlalu, dan dalam masa-masa pemulihan, saat mungkin Mama Erna ataupun anak-anak berpikir bahwa engkau tidak sanggup atau tidak kuat bagaimana menghadapi pandangan orang dan lain sebagainya, ingatlah Allah sebagai tempat perlindungan, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang tidak berubah, tetap sama, tetap setia sampai Maranatha. Saudara-saudari sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, ketika Musa mengucapkan ucapan-ucapan berkat atas suku-suku Israel kepada suku Asyer, ia menyerukan ucapan berkat seperti yang kita baca siang ini. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Bukankah hidup harus terus berlanjut seusai kita menguburkan jasad dari orang-orang yang kita kasihi? Dan bukankah hati yang remuk sekalipun harus ditata kembali seusai hantaman badai duka? Maka menyebut Allah yang abadi sebagai tempat perlindungan adalah satu-satunya sebutan yang paling kuat yang bisa diucapkan oleh setiap orang percaya, dan berlari kepada Allah dalam beban duka yang berat sekalipun adalah pilihan yang terbaik, dengan meyakini bahwa di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang abadi, yang tidak berubah, yang tetap setia untuk menopangmu dalam berbagai musim kehidupanmu. Berlindung kepada Allah dan bersandar pada kekuatannya. Semoga Mama Erna dan anak-anak dan keluarga besar Kaja, keluarga besar Subani dalam duka ini tetap berpengharapan kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.